Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO, kembali lagi bersama saya Fauzi Albarah di siaran berita BCO Media. Kita ketahui sampai saat ini COVID-19 masih bahkan terus mengancam, ya, terus membuat prihatin karena penyebarannya sangat terus meluas dan terus bertambah. Kami informasikan ini kondisi saat ini yang kami terima dari covid19go.id, ya, dari WA botnya, bahwa situasi coronavirus atau COVID-19 tanggal 28 Maret 2020 itu di global itu ada 201 negara, ya. Sebelumnya kita informasikan dari 196 negara pada tanggal 26 dan tanggal 28 ini 201 negara, dan kasus terkonfirmasi positif itu sekarang sudah 512.701 itu, ya, di seluruh dunia, dan kematian 23.495. Oke, kemudian di Indonesia ini peningkatan juga semakin hari semakin naik, ya. Hampir setiap hari itu kenaikannya 100 bahkan lebih. Kemarin itu kenaikannya sampai dengan 153, dan saat ini positif corona di Indonesia pada tanggal 28 itu 1.155, yang sembuh 59 dan telah meninggal dunia 102 orang. Oke, sahabat BCO, ini kita akan membahas tentang mudik dan ramainya tegar karantina wilayah. Bahwa pemerintah pusat saat ini sedang menggodok sejumlah regulasi, ya, sedang digodok sejumlah regulasi. Ada 3 kemungkinan bahwa yang prinsipnya adalah bagaimana agar coronavirus ini tidak menyebar wabahnya sampai ke desa-desa atau sampai ke kampung-kampung. Karena apa? Karena sebentar lagi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Biasanya Idul Fitri itu masyarakat dari kota kemudian mudik ke kampung halaman masing-masing. Nah, dikhawatirkan dengan mudik ke kampung halaman masing-masing itu akan membawa wabah yang pada akhirnya wabah virus corona itu menyebar di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa. Ya, ada 3 hal yang sudah dirumuskan oleh pemerintah kaitan dengan mudik ini. 2 di antaranya adalah bahwa lembaga-lembaga atau pemerintah yang biasa menggratiskan mudik, ya, atau ada mudik gratis, itu ada skenario untuk tidak dilakukan. Kemudian ada lagi skenario bahwa mudik tidak dilakukan atau tidak boleh mudik. Masyarakat urban yang sekarang ada di kota-kota gitu, ya, yang zona merah di wilayah wabah coronavirus, itu tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah tersebut. Seperti misalkan Jakarta. Semuanya mengikuti status tanggap darurat yang diperpanjang sampai 19 April. Nah, kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, jangan bepergian kecuali untuk kegiatan yang esensial terkait dengan kebutuhan pokok, kesehatan. Tapi di luar itu kami minta untuk tetap tinggal di rumah. Yang kedua, salah satu hal yang kami bahas tadi adalah kami meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak meninggalkan Jakarta keluar, khususnya ke kampung halaman. Gubernur Anies Baswedan sudah menghimbau agar masyarakat Jakarta tidak kembali ke kampungnya masing-masing. Karena memang COVID-19 ini ada sejumlah orang yang tidak diketahui apakah sudah positif COVID-19 atau negatif COVID-19. Kenapa? Sebab karena seringkali yang diketahui dia positif COVID-19 tidak memunculkan gejala-gejala COVID-19. Artinya dia sudah terinfeksi virus tapi tidak memunculkan gejala. Dalam informasi yang kami terima gitu, ya, bahwa yang rentan terkena virus corona itu adalah usia 20 sampai dengan 40 tahun. Karena mereka usia-usia produktif itu adalah usia-usia yang sering berinteraksi dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, pemerintah tentu saja sudah dari jauh-jauh hari meminta untuk, kalau dulu social distancing dan sekarang physical distancing. Artinya tidak melakukan interaksi kontak dengan orang per orang untuk apa? Untuk menghindari wabah tersebut, ya. Oke, baik.
Sahabat PCO, kami akan informasikan juga kepada Anda tentang simulasi ya atau skema bagaimana virus atau wabah ini bisa menyebar ke pelosok desa. Misalnya di sebuah perkotaan atau katakanlah di Jakarta atau di Tangerang atau kota-kota besar yang sudah masuk ke zona merah, itu kemudian masyarakatnya pulang kampung semua atau atau para mudik. Nah, pada saat mudik tiba-tiba mereka membawa wabah. Itu ada di antaranya misalkan yang membawa virus tersebut. Dan kekhawatirannya adalah virus itu kemudian menyebar di kampung-kampung atau di desa-desa. Kondisi tersebut ya saat ini sudah semakin serius. Kalau misalkan kita lihat yang viral saat ini, seperti misalkan Dr. Tirta ya, Dr. Tirta itu adalah seorang dokter yang kemudian dia menjadi entrepreneur dan dalam konteks COVID-19 itu menjadi relawan. Dia menghimpun sejumlah orang-orang DHEV milenial untuk menyumbangkan sebagian rezekinya untuk membantu para perawat dalam menangani COVID-19 ini. Nah, dalam video nanti akan kita tayangkan videonya bagaimana dia ketika dalam perjalanan menceritakan kondisi bahwa sudah saatnya pemerintah melakukan karantina wilayah. Karantina wilayah itu adalah untuk membatasi orang-orang yang ada di kota-kota besar mudik ke kampungnya masing-masing. Karena coronavirus di Indonesia sudah masuk pada tahap darurat. Ini begitu seriusnya wabah COVID-19 ini sehingga perlu disikapi oleh kita semua, seluruh lapisan masyarakat. Jadi seluruh lapisan masyarakat harus mendengar informasi yang terbaru dan mengikuti arahan-arahan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jika pemerintah menekankan untuk kita tidak mudik, tidak pulang kampung, maka itu patut dipertimbangkan. Meskipun pasti akan ada dampak psikologis secara personal, dampak ekonomi, dan dampak sosial lainnya. Ini untuk mengurangi atau ini untuk menekan penyebaran wabah coronavirus ini. Bahkan beredar di Provinsi Banten, tepatnya pemerintah Kabupaten Lebak, bupatinya sudah mengeluarkan surat permohonan permohonan kepada sejumlah moda transportasi. Dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia diberikan surat. Kemudian Organda juga diberikan surat oleh Bupati Lebak. Kemudian pengelola komuter lain juga diberikan surat, termasuk juga pihak Damri ya. Nah, Bupati Lebak dalam meminta kepada moda transportasi yang disebutkan baik kereta api, komuter lain, kemudian bus, angkutan kota dan angkutan provinsi untuk tidak melakukan aktivitas angkutan ya ke dan dari Kabupaten Lebak sampai 14 hari ke depan. Media yang ada di Lebak sudah menginformasikan itu. Sementara itu di Kabupaten Pandeglang, pemerintahnya sudah melakukan pengetatan terhadap masyarakatnya yang sedang bekerja di luar daerah, terutama di zona merah, untuk kembali lagi ke kampung halaman atau yang disebut dengan mudik. Kenapa? Sebab karena angka ODP di wilayah Pandeglang itu terbanyak se-Provinsi Banten, tepatnya 485 ODP, 9 PDP dan 0 positif COVID-19. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah dengan menginformasikan kepada desa-desa dan kelurahan agar membuat selebaran atau informasi-informasi resmi yang ditandatangani oleh kepala desa, di mana menginformasikan agar siapa saja yang pulang ke kampung halaman agar melaporkan data diri mereka, kondisi mereka kepada pihak desa untuk kemudian diberikan informasi lebih lanjut. Masih di Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Desa Girijaya, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, kepala desanya sudah mempersiapkan antisipasi jika ada warganya yang mudik dari kota. Dengan menyiapkan bilik disinfektan, artinya siapa saja yang baru dari luar kota atau baru dari manapun itu sudah harus masuk ke bilik disinfektan yang sudah disediakan yang dananya dari APBDes. Desa Girijaya memberikan pemberitahuan khusus kepada warganya. Yang pertama bagi yang di luar kota dan yang akan ke kota diharap untuk melaporkan. Yang pertama tentang keberadaannya, yang kedua tentang kapan tanggal pergi dan kapan tanggal pulang. Yang ketiganya jika ada gejala atau keluhan yang dirasakan setelah pulang itu juga harus diinformasikan. Yang keempatnya adalah segera sampaikan pada bidan desa untuk direkomendasikan atau dilakukan hal-hal lain kepada pihak kesehatan apabila diketemukan yang sesuai dengan tanda-tanda COVID-19. Berikut videonya.
penyemprotan, sterilisasi warga Girijaya yang mau masuk ke desa, dia habis beraktivitas, apapun siapapun yang habis keluar dari Girijaya harus sterilkan. Dr. Tita juga menceritakan tentang bagaimana teman-temannya sama para medis, banyak perawat yang juga akhirnya dirawat. Banyak juga dokter juga dirawat. Ada beberapa dokter yang sudah meninggal dunia, ada beberapa perawat juga yang sudah meninggal dunia. Nah, kondisi ini akan menjadi lebih parah kalau kita tidak mengikuti atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan pada saat ini ada penekanan-penekanan dari sejumlah orang, bahkan Ikatan Dokter Indonesia mendesak pemerintah segera melakukan tindakan, bahkan ke konteks lockdown. Kalau misalkan pemerintah tidak segera melakukan tindakan lockdown atau karantina, maka Ikatan Dokter Indonesia akan mundur dari penanganan COVID-19 ini. Saya ingin share kepada kalian bahwa kondisi Indonesia menurut saya udah darurat, bos. Karena virus ini dibawa oleh orang-orang ke semua kota di seluruh Indonesia dari Jakarta. Ini sudah harus segera menurut saya dilakukan tindakan maklumat yang saya harus lakukan, yang saya harus share kepada kalian semua. Tagar karantina wilayah harus viral, entah sampai trending, entah sampai kapanpun. Tagar karantina wilayah harus viral. Mau nggak peduli saya soal ekonomi apa gimana, nggak peduli. Ini udah urusannya, ini nyerangnya Indonesia, bosku. Jadi yang pertama, buat yang terhormat Bapak Jokowi, kita pulang ke Metro Park, Pak. Iya. Jadi buat yang terhormat Bapak Joko Widodo, saya sebelumnya turut berduka cita atas wafatnya ibunda Bapak. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Pak Joko Widodo, Bapak itu memiliki berbagai menteri yang jujur saya koordinasinya buruk. Yang pertama adalah Menkes, ya kan? Jubir Menkes hari ini melakukan blunder lagi dengan mengeluarkan statement yang menurut saya sangat-sangat mengecewakan, yang jujur kontroversial. Pak Menkes, Pak Terawan, dan Pak Jubir, asal kalian tahu bapak-bapak, bahwa kami ini di tenaga medis berjuang tenaga di depan, itu hanya mempertaruhkan nyawa, Pak. Banyak teman-teman saya itu udah meninggal, Pak, ya kan? Dan banyak guru-guru saya itu udah meninggal, Pak. Dan ratusan teman saya itu sekarang lagi dirawat, Pak. Asal bapak tahu nih, Pak Yuri dan Pak Terawan, kalau ngomong tuh dipikir, Pak. Tolong banget, Pak. Jangan mengeluarkan statement yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Anda itu di BNPB mengeluarkan statement barusan, yang miskin menularkan yang kaya. Itu gak jelas, Pak. Jangan pernah membenturkan penyakit dengan status sosial di masyarakat. Saya itu capek, Pak, tapi lebih capek teman-teman saya di GD. Anda itu Menkes, jubir Menkes, Anda itu membawa nama pemerintah Indonesia. Setuju gak, Pak? Setuju. Capek kita berdua ini, Pak. Capek semua tenaga medis di Indonesia itu capek, Pak. Jadi tolong, Pak, kalau Anda ini mengeluarkan statement yang salah, itu kerja keras kita kayak gak ada harganya, Bapak. Dan yang kedua, tolong ya Pak Jubir Menkes diperbaiki. Dan yang ketiga, Pak Jokowi, solusinya adalah undang 10 pakar ekonomi yang ada di Indonesia, yang Anda paling percaya. Adakan rapat terbatas, entah itu lewat Skype, entah itu lewat apapun, yang tugasnya adalah mengevaluasi kemungkinan terburuk yang dialami oleh negara Indonesia jika kita mengadakan karantina wilayah. Undang 10 pakar ekonomi tersebut sehingga Anda bisa membuat keputusan untuk memanfaatkan dana dari APBN yang Anda punya. Kocok banget Ya salah jalan kita udah. itu, ya kan? Dan yang ketiga adalah karantina wilayah harus segera dilakukan. Ini bisa dilakukan jika Pak Jokowi telah mengeluarkan statement. Jika tidak dilakukan, maka infeksi ini akan menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Asal Bapak tahu, Pak Jokowi Widodo dan teman-teman pemerintahan yang sekarang duduk di istana dan teman-teman DPR yang duduk di kursi paripurna, asal kalian semua tahu, ketika kalian duduk di singgasana kalian sendiri, 1 dokter tiap hari meninggal dan 1 tenaga medis tiap hari meninggal.
Dan relawan banyak yang terpapar. Dan sekarang semua relawan yang bekerja keras, kita itu nggak peduli bayaran, kita cuma pengen negara ini sembuh. Edukasi Anda di rumah aja itu tidak akan efektif jika Anda tidak melakukan tindakan represif. Dan asal teman-teman tahu, ini infeksinya sudah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Jadi tidak ada celah untuk lari dari virus corona sekarang. Ini terjadi karena Jakarta tidak dikarantina wilayah. Ini beda dengan lockdown. Ini karantina wilayah. Jadi tutup semua akses dari kota Jakarta dan keluar Jakarta. Tidak akan bisa dilakukan jika ini tidak kompak bersama-sama. Sahabat BCO, demikianlah informasi yang kami sampaikan dan kita akan ketemu lagi di siaran berita BCO Media yang akan datang. Saya Fauzi Albara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua.